Di situ sebenarnya banyak sekali kejadian longsoran, submarine landslide, climate change sekarang ini akan menaikkan juga kejadian-kejadian longsoran yang ada di Iya. permukaan bumi. Nah, memang dari posisinya sendiri tidak menguntungkan, rumah-rumah juga Iya, iya. tumbuh begitu saja, Begitu saja. akibatnya longsor gitu. Itu penting informasi itu. Misalnya peta, ya, peta yang menunjukkan mana sih daerah yang lebih mudah longsor Iya. antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kemudian air itu menjadi bendungan kecil, tetapi sebenarnya dibendung oleh longsoran Iya, iya. yang lama-lama bisa jebol juga kan. Wah, kalau udah jebol jadi kayak banjir bandang itu. Apa yang harus dilakukan ahli-ahli Indonesia tentang masalah longsor ini? Halo sahabat OMB, obrolan mulai Bunda. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini kita bahas tentang landslide atau tanah longsor. Telah hadir bersama kita Dr. Imam Sarisun, Wakil Ketua Umum YAGI ya. Mungkin Betul. sedikit dulu Mas Imam, kita sebelum masuk ke landslide, Ya. YAGI ini apa nih YAGI nih? Oke, ya. Teman-teman sahabat OMB ya. OMB. Wah, keren ini namanya ya. IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Indonesia, ya. Jadi tempat ngumpulnya para ahli geologi tentunya. Ya, ya. Ya, organisasi profesi yang sudah cukup lama ya, Ya. menaungi para ahli geologi untuk berprofesi lah di Ya, dalam dunia keahliannya. Ya. Nah itu apa aja ahli-ahli yang mineral, migas atau apa macam-macam di situ? Iya, jadi Atau geologi teknik. Saya kadang-kadang bilang geologi itu kayak kapal kru, Ya. Mas Weldy. Jadi ada yang bekerja memang di bidang sumber daya kebumian atau sumber daya geologi, Geologi, ya, ya. khususnya migas, mineral gitu, batu bara. Ya. Itu sekarang ya cukup keren itu ya, harganya masih bagus itu. Ya. Ya. Kemudian ada juga yang di urusan bencana alam ini yang juga saat ini juga rame, Ya. ya, kejadian bencana cukup banyak biasa. Ya. Kalau ada bencana ribut sana sini kan Ya, ya. ya. Nah, itu para IAGI yang memang mendalami kebencanaan cukup banyak. Ya. Kita punya gempa bumi, gunung api gitu Ya, kan, kemudian juga longsor dan tsunami yang 4 besar itu yang biasa dibahas. Tapi geologi juga bergerak di ranah-ranah yang saat ini juga lagi seru itu untuk healing. Ada geowisata namanya. Ya. Geopark ya. Geopark ya, itu juga lagi ngetren itu. Ya. Geopark. Jadi gimana kondisi-kondisi alam yang secara geologi ada nuansa keindahan gitu ya. Estetik. Nah, diangkat menjadi satu geopark dengan sistem manajemen yang memang ada kriteria-kriteria yang membatasi lah di situ. Ya. Ada di Sukabumi ya. Ya, kita punya Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian juga ada di Jawa Tengah di mana nih? Di Pegunungan Sewu. Gunung Sebenarnya Kidul juga ada Gunung ya? Kidul. Ya. Gunung Di- Sewu, kemudian Bali kita punya juga ini Danau Toba juga sudah masuk. Itu masuk itu. Masuk. Dan di Sulawesi kita punya ini apa itu Di Bantaeng itu ya. Apa? Ramang-ramang itu apa itu daerah-daerah apa itu? Iya. Ini awal berdirinya kapan nih Mas Imam YAGI nih? Tahun 60. 60 Jadi, nih. ya. Mbah-mbahnya siapa nih mbah pertama? Wah, ini mbah-mbahnya beberapa atau sudah meninggal cukup Meninggal, banyak ya. Salah satunya sebenarnya yang Pak Katili masuk. ya J.A. Katili yang sangat terkenal dan piawai secara geologi ya, baik di bidang profesi geologi maupun beliau pernah juga bekerja
di dunia perpolitikan lah Iya, gitu iya, iya. Jadi Dunia, anggota DPR MPR Iya, iya, iya. gitu. Dan sekarang terus ini ya, kemarin terakhir di Makassar ya, nih temu IAGI ya. Ya, kita mengadakan pertemuan ilmiah tahunan. Tahunan ya. Ya, dan juga kita mengadakan joint convention di antara ahli-ahli kebumian karena ya IAGI yang internasional juga datang. Internasional juga kita undang Undang-undang tentunya. Ya. Dan di situ pemikiran-pemikiran, temuan-temuan baru dibahas ya di situ ya. Betul. Jadi itu pentingnya kita saling bertemu tiap tahun untuk ya paling tidak bisa satu sama lain lah ya. Untuk berkolaborasi, menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan geologi di Indonesia tentunya. Ini anggota ada berapa nih Mas Imam? Wah, 10.000 lebih ya. 10.000 lebih saya lupa lagi terakhir itu. Mungkin sudah menginjak bahkan 15.000 lebih. Kalau orang bukan lulusan geologi bisa nggak tuh? Ini menarik, menarik. Ya, di akhir periode yang lalu ya, kalau nggak salah kepengurusan yang lalu itu sudah dibuka kerannya, tapi sebelumnya juga sudah dibuka ya. Karena banyak ahli-ahli lain yang ternyata interest juga di bidang itu, belajar geologi walaupun tidak mengenyam pendidikan khusus geologi. Ya, jadi kita buka sekarang. Ada ya. Jadi anggota-anggota spesial lah di situ. Spesial karena dia udah berkarir di bidang itu ya. Betul. Udah tahu banyak juga walaupun dia latar belakangnya bukan geologi. Betul sekali. Welcome kalau Mas Meldi mau masuk juga. Oke. Nah, topik hari ini sebenarnya kita ke landslide ya. Jadi Indonesia ini kan sering Mas Imam kita mengalami bencana itu ya, longsor ya. Iya. Dan apa nih latar belakang mungkin dari secara geologi kenapa Indonesia tuh sering mengalami itu? Iya. Ini sebenarnya relevan juga dengan jenis bencana geologi lainnya, ya, yang biasa terjadi saat ini yaitu gempa bumi, ya, kemudian letusan gunung api. Nah, karena adanya gunung api atau pegunungan yang ada di Indonesia ini tentunya tidak lepas dari posisi Indonesia yang unik di antara 3 lempeng besar dunia. Ya, sehingga tumbukan atau pertemuan lempeng itu menjadikan topografi di sebagian besar wilayah Indonesia kan pegunungan dan memiliki lereng-lereng yang tentunya curam. Nah, secara umum sebenarnya lereng yang curam akan lebih mudah longsor. Simpelnya seperti itu. Kemiringan berapa, Mas? Ini biasanya kalau bangunan ada ya? Enggak juga, tergantung sebenarnya tidak hanya lereng yang mempengaruhi longsoran itu. Jadi kita juga tidak bisa mematok kemiringan secara saklek begitu aja ya. Nah, kadang-kadang ada longsoran di daerah yang misalnya kemiringannya kurang dari 15 derajat lah ya. Katakan kita pakai angka 10 sampai 15 gitu ya. Sebagai kemiringan yang ya paling tidak lebih dari itu kita lihat ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 30 atau 45. Itu kemungkinan longsoran lebih besar terjadi. Possibility-nya lebih tinggi ya. Tetapi pada kemiringan kurang dari 15 pun ada longsoran yang ada di sana juga. Gitu. Nah, karena memang ada kontrol lain selain hanya kemiringan lereng. Nah, itu yang harus diwaspadai, bukan istilahnya single faktor saja. Ada faktor-faktor banyak faktor lain. Ya. Betul. Nah, kalau kita sedikit mengulang kejadian yang di Cianjur nih, gimana nih, Mas Imam membacanya gimana? Ini menarik ini, karena sebenarnya di luar dugaan ya, longsornya malah menimbulkan korban yang banyak. Jadi dalam dunia longsor atau gerakan tanah ini namanya macam-macam ternyata di Indonesia ya. Teman-teman di Kementerian SDM dia nyebut gerakan tanah itu dokumen-dokumennya. Gerakan tanah. Teman-teman di PUPR dan dulu ATR juga itu nyebutnya tanah longsor.
kalau dokumen yang ada itu. Nah, saya suka ngambil yang simple aja lah, longsoran gitu. Jadi nggak ada tanahnya di situ. Saya khawatir sebenarnya kalau dibilang tanah longsor nanti orang yang nggak tahu kalau di Batu nggak ada itu longsor. Padahal di Batu ada gitu kan. Oke, jadi longsoran aja lah, tanahnya dihilangin gitu ya. Nah, jadi yang menarik akibat gempa yang ada di Cianjur ya, itu menghasilkan longsoran yang cukup masif dan besar. Ya, relatif besar dari sisi dimensinya. Dan memang dalam ranah longsoran itu ada proses atau keahlian khusus yang membahas longsoran yang dipicu gempa bumi atau earthquake induced landslide. Bahkan textbooknya ada itu. Textbook khusus cuma ngomong longsoran yang dipicu gempa gitu. Nah, ini menjadi menarik karena kejadian gempa misalnya saya flashback tahun 2009. Yang besar itu sebenarnya di Padang Pariaman. Oh, yang longsorannya longsoran satu kampung itu di antara Gunung Tigo, pernah ya? Bukit Tui ya, lupa apa itu? Gunung Tigo atau apa namanya itu di Padang Panjang itu daerah. Tapi dia masuknya kabupaten. Oh, beda ya. Padang Pariaman bukan? Padang Pariaman ya. Ya, oke. Itu tanggal 30 Desember karena angkanya juga ada peristiwa khusus jadi saya hafal itu ya. Nah, itu gempa di sana pada saat itu korban yang paling banyak akibat longsor. 300 lebih kalau nggak salah ya. Karena ada pemukiman di situ ya. Betul. Ada kampung yang habis gitu ya. Dan memang kondisi sekitar kampung itu saya melihat berpotensi sekali memang terjadi longsor ya. Jadi korban akibat gedung roboh atau runtuh atau akibat lainnya itu malah lebih sedikit dibanding longsor akibat gempa yang ada di Padang Pariaman. Juga sebenarnya tahun yang sama waktu itu saya mencatat ya Sukabumi. Tanggal 2 September 2009 juga itu. Nah, karena berurutan jadi saya agak hafal itu. Dan lalu itu Mas Imam juga diwawancara saya lihat. Betul sekali. Diwawancara koran waktu itu. Jadi saya ingat itu tanggal 2. 50 korban dari sekitar 70-an kalau nggak salah. Total. Itu akibat longsor. Kalau di Cianjur saya belum menghitung itu ada berapa ya. Tapi saya melihat Cianjur sering kan? Cianjur sekarang ya? Kejadian yang sekarang ini ya, korban longsor tuh ada jangan-jangan lebih banyak itu dari korban akibat runtuh yang lain ya gedung. Ya nanti dicek ini statistiknya. Penasaran juga saya ini. Nah, kalau kita petain Indonesia nih Mas Imam, belahan mana saja nih yang kita harus waspadai? Seperti tadi saya bilang ya tentunya lereng-lereng yang lebih terjal atau daerah-daerah yang memiliki lereng yang lebih terjal ya, seputar Bukit Barisan ya. Betul, kalau di Sumatera ya tentunya seputar Bukit Barisan itu lebih utama. Ya, di Jawa juga Jawa Selatan tentunya bahaya longsorannya Jawa lebih Selatan, tinggi. Ya, karena posisi-posisi pegunungan kan di sana ya. Nah, itu longsorannya juga lebih tinggi meskipun di lereng-lereng selatan yang agak lereng utara yang agak landai pun juga banyak longsoran ya. Kemudian juga di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara terus itu kan posisi-posisi Flores ya, daerah Kupang Timor. Nah di situ juga sebenarnya ada batuan yang sangat sensitif, ya terkait dengan perubahan kondisinya sehingga sering menjadi biang keroknya longsoran di sana. Ya. Terus ke timur belok ke Sulawesi, tentunya di Sulawesi posisi-posisi pegunungan tengah Sulawesi lah yang paling banyak, sampai ke Papua ya. Gitu. Jadi sebenarnya lokasi-lokasi ini sudah dipetakan, gitu. Posisinya secara regional sudah diketahui. Ya. Nah, dari teori longsor sendiri tipe-tipenya gimana nih Mas Imam? Apa jenis-jenisnya? Nah, ini yang menarik ini ya. Kadang-kadang ya orang melihat mungkin longsor ini cuma satu ini ya. Padahal macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, cuma ahli-ahli geologi itu membuat simpel sebenarnya. Kalau dari pergerakan ya, dari gerakannya saja itu ada 5. Ya.
Misalnya ada yang kita sebut sebagai jatuhan, Ya, ya, falls. Jadi entah batu entah tanah jatuh gravitasional gitu ya, Ya. tidak melalui bidang khusus. Oke. Nah itu bisa. Nah yang kedua, jatuhnya bukan free fall tetapi kayak gulingan, jungkiran. Ya kita sebut sebagai topple. Ya. Karena nanti penanganannya beda itu. Kita harus tahu dulu gitu mekanismenya gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang paling banyak dan sering dibahas yang menggelincir. Oke, Sliding gitu ya, menggelincir lewat bidang gelincir tertentu. Itu yang tergantung nanti dia bidang gelincirnya panjang atau tidak gitu loh. Ya. Nah, yang jangkauannya jauh lebih panjang lagi itu yang mengalir, flowing. Ya, ada aliran bahan rombakan. ini kasus misalnya. di Indonesia apa nih yang flowing? Ada pernah? Oh banyak, mirip banjir bandang sebenarnya. Oh, banjir bandang ya. Ya. Oke. Jadi antara banjir bandang dan aliran bahan rombakan itu hanya intensitas atau volume material padatnya. Iya. Ya, atau viskositasnya lah ya, viskositasnya yang membedakan. Kalau lebih banyak tanah, batu atau material-material lain yang dibawa air, sebenarnya itu masuk kategori aliran bahan rombakan atau debris flow. Bahasa kerennya seperti itu. Nanti dari pergerakan ada lagi yang lain. Satu lagi yang sebenarnya mirip dengan longsoran ini gelinciran, yaitu pancaran lateral. Jadi dia sebenarnya ada material yang lebih lunak di bawah yang keras, tapi bagian yang lunak itu nanti nggak kuat menahan yang keras itu sehingga dia bergerak relatif umumnya pelan di situ. Jadi itu kita sebut sebagai bahasa Inggrisnya lateral spread atau pancaran lateral gitu, atau sebaran lateral. Jadi itu yang membedakan secara umum dan satu jenis longsoran bisa 2 mekanisme atau bahkan lebih campuran gitu ya. Bisa campuran juga. Nggak harus single mekanisme. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau di dunia yang ahli-ahli mengamati bahwa ini yang unik gitu, yang pernah terjadi apa Mas Imam? Longsoran di mana? Di negara mana gitu? Sebenarnya setiap negara itu memiliki karakter yang kadang-kadang unik. Ya. Misalnya kita bicara longsoran di sisi barat Amerika yang sering juga mengemuka gitu sebagai referensi dunia di California sana ya. Nah, di sana juga ada longsoran yang berhubungan dengan vulkanisme, artinya produk-produk gunung api tua misalnya di material tuf ya atau breksi gunung api gitu juga ada. Kemudian juga ada longsor yang memang terkait dengan sesar San Andreas kalau di Amerika. Nah, biasanya bahasan-bahasan yang ada di sana juga diacu oleh para ahli lain yang berada di belahan dunia lainnya untuk perbandingan, gitu ya. Nah, satu sisi yang menarik kalau di Indonesia saya suka melihat yang ada di Jepang misalnya karena karakter kita mirip lah ya. Termasuk mungkin China di bagian kepulauan ya, Taiwan misalnya ya, itu mirip ya, sehingga apa yang dilakukan di sana, bagaimana mereka melakukan research termasuk nanti mitigasinya gitu dan saya sebut sebenarnya sekarang sudah manajemen gitu ya, manajemen longsoran itu kita adopsi lah. Untuk terus dikembangkan di sini jadi bahan baik. Pelajaran ya. Betul. Betul. Oke. Dan juga kita juga suka ngamatin kadang-kadang ya, yang bawah laut. Mas Imam, ini gimana cerita ini yang bawah laut? Wah, itu menarik itu. Sebenarnya itu satu textbook sendiri juga. Yang Krakatau kan pernah kan jadi tsunami. Betul. Jadi ada textbooknya itu Submarine Landslide. Jadi kita punya juga itu cerita atau diskusi seru di timur IKN kita, Selat. Ada di situ. Ya, longsoran-longsoran antara Kalimantan dan Sulawesi kan? Iya, di Palung Selat situ. Makassar, iya. Jadi
di situ sebenarnya banyak sekali kejadian longsoran submarine landslide yang dipublikasikan kalau nggak salah beberapa tahun lalu, yang cukup seru juga dan menjadi bahasan khusus juga waktu ngobrol mengenai tsunami, potensi tsunami di IKN. Bukan karena gempa tapi karena longsor bawah permukaan itu gitu. Nah yang seru itu punya potensi tsunami ya. Ada potensi karena longsoran yang ada. Tapi memang yang menarik dan orang ingin ya paling tidak was-was lah ya. Kok bisa waktu itu longsoran akhir tahun 2018 ya, yang Selat Sunda tadi. Ya, yang cerita pantai apa? Pantai itu ya, pantai itu di Carita ya. Posisi-posisi di Selat Sunda lah ya, yang menghadap Krakatau ya. Nah itu ya. Gimana ceritanya? Itu memang ya terakhir saya lihat ya para ahli sepakat dengan adanya flank collapse dari atau sisi dari anak Krakatau ya di kawahnya yang memang sebagian masih labil dan longsor ke laut. Yang kita sebut sebagai flank collapse gitu ya. Nah, memang banyak yang mencoba menjelaskan kenapa bisa kolaps gitu. Apakah akibat erupsi, tekanan dari gunung api yang besar gitu ya, atau memang karena posisi lereng yang nggak stabil karena tambahan material terus, ya akibat letupan-letupan kecil material dia bertambah terus kan ya, semakin runcing tapi semakin nggak stabil gitu, akhirnya melorot juga gitu ke laut gitu. Nah ada yang bilang sebenarnya ada gempa kecil yang men-trigger kejadian longsoran itu, tapi setelah diteliti kejadian gempanya jauh sebelumnya. Tapi posisi gempa kapanpun terjadi juga bisa menurunkan kestabilan walaupun tidak pada puncaknya lah gitu, seakan-akan seperti itu. Karena kayak gravitasi ya. Betul. Dia mencari normal baru lah ya. Posisi tanahnya. Dan juga ada longsoran yang akibat pemanasan global, Mas Imam. Nah, ini seru juga. Seru ini. Ini yang mencoba dicari ini korelasinya sampai saat ini ya. Climate change ini apakah signifikan meningkatkan kejadian longsoran? Untuk Indonesia ya ada beberapa peneliti. Saya sendiri belum mencoba untuk mencari hubungan langsungnya ya, antara kenaikan suhu misalnya atau kenaikan curah hujan gitu terkait dengan data series yang panjang dan jumlah longsoran. Tetapi banyak ahli yang sudah mencoba menyimpulkan ya. Katanya berkolerasi positif. Artinya climate change sekarang ini akan menaikkan juga kejadian-kejadian longsoran yang ada di permukaan bumi. Kejadian-kejadian banjir besar ya, di Australia, di Pakistan, di mana di Kamboja ya, itu juga karena perubahan cuaca. Nah kalau dari jenis tanah nih Mas Imam, apa nih? Apa yang sangat gampang itu yang seperti apa gitu? Oke, ada dua hal sebenarnya kita melihat tanah itu. Pertama memang secara karakter mekaniknya atau fisik mekaniknya itu dia sangat dinamik sekali. Misalnya tanah yang ekspansif, ya karena perubahan kadar air dia dapat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap massa di sekitarnya karena proses mengembang, ya disitulah sebenarnya nanti bisa men-trigger kejadian-kejadian longsoran. Di Lembang saya ngamatin itu, sangat gampang dia longsornya. Nah yang kedua sebenarnya tergantung stratanya. Jadi dalam geologi batu atau tanah itu berlapis-lapis. Nah kalau ada kondisi tertentu di mana batuan itu numpang di atas bidang gelincir yang biasanya kalau di batu ya biasanya ada lapisan batu lempung di bawah gitu ya. Terus ada produk dari gunung api di atasnya. Itu gampang banget longsor biasanya. Ya jadi produk-produk letusan gunung api yang lebih mudah yang lebih mudah ya.
Iya. itu mudah sekali longsor di atas batu-batu lempung yang sebenarnya umurnya jauh lebih tua. Oke. Ya, apalagi jenisnya batu lempung ya. Iya. Batuan yang disusun oleh fraksi-fraksi yang halus sekali gitu kan. Iya. Ukuran lempung. Nah, dari sekian tadi itu apa yang masalah literasinya oleh pemerintah ini untuk apa mitigasi atau dikasih tanda di situ gimana? Udah sampai situ Mas Om? Iya. Pemerintah nih. Sebenarnya terutama Badan Geologi ya. Iya. Saya melihat sudah sangat tinggi effortnya untuk menyediakan informasi. Ya, Ya, informasi. itu penting informasi itu. Misalnya peta, ya, peta yang menunjukkan mana sih daerah yang lebih mudah longsor Iya. antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, dibuat kelas-kelas. Nah, peta itu dikenal ya di Badan Geologi menjadi satu produk namanya peta zona kerentanan gerakan tanah. Iya. Nah, yang jadi masalah saya kadang-kadang ya bingung juga gimana caranya ini peta itu bisa sampai ke daerah-daerah ya. Misalnya katakanlah setiap BPBD itu bisa memahami dengan baik Iya. peta itu, bahkan pada level kecamatan dan desa. Saya harapkan juga seperti itu. Iya. Nah, ini kadang-kadang miss gitu. Saya pergi ke satu tempat, saya tanya pernah belum melihat peta itu, belum pernah. Waduh, sayang sekali saya bilang gitu ya. Bahkan ada ya kolega dari BPBD lah, saya tanya pun kadang-kadang nggak jelas jawabannya. Tapi gitu ya. petanya ada. Ada petanya. Iya, Dan sudah di-sharing, bisa diakses secara online. Open data lah ya. Open data. Nah, jadi orang ingin tahu bisa ya. Ya, itu informasi yang sifatnya statik. Ada lagi informasi yang dinamik sebenarnya. Artinya diupdate terus setiap bulan. Ya, jadi ada istilahnya perakiraan kejadian gerakan tanah. Ya. Informasi itu sudah dimunculkan setiap awal bulan atau akhir bulan. Tapi dari apa? BMKG atau Badan Geologi. Badan Geologi yang Iya. Iya. Tapi ya itu sekali lagi, bagaimana distribusi peta itu bisa ke tangan-tangan yang tepat dan juga dipahami sebagai satu peringatan dini. Iya. Ini yang sebenarnya harus terus digalakkan. Jadi emang kalau patahan udah kadang-kadang saya lihat pancangnya ada. Di sini ada patahan apa. Tapi simbol itu juga longsoran banyak loh di pinggir jalan kan. Pinggir jalan juga Ada nih Mas Feldi, ada gambar segitiga terus ada batu runtuh itu kan. Paling enggak itulah banyak itu. Banyak ada. Tapi kalau dikatakan ini lokasi kayak patahan itu ya. Ini lokasi sesar Lembang misalnya gitu. Wah, itu kalau longsoran kayaknya simbol aja itu. Simbol ya. Ada beberapa. Itu memberikan peringatan ya bahwa Betul. ini adalah daerah longsor gitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi ya berbagai kejadian di Indonesia ya. Nah, longsor ini kan kadang-kadang terjadi gara-gara gempa gitu ya, baru dia muncul gitu. Jadi dia bersamaan dengan itu ya. Dan kayak yang di Padang Pariaman itu apa masalahnya? Hujan lebat atau apa? Ya, itu juga spesial itu. Konon sebelumnya memang terjadi hujan lebat beberapa hari. Ya, sehingga memang ada dua pemicu biasanya yang banyak di Tengare mengakibatkan longsoran yang dahsyat. Yang pertama yang mana dulu juga boleh ya, hujan dulu juga boleh atau gempa dulu. Tapi dua itu, hujan dan gempa. Di Indonesia itu saya sudah ngajak teman-teman untuk coba kita cari benar ya. Istilahnya kalau hujan itu ada thresholdnya. Ada batas ambangnya, hujan berapa sih nanti longsoran bisa terjadi gitu ya. Tapi ternyata nggak mudah itu. Setiap tempat itu hitungannya bisa beda-beda gitu ya. Nah, tetapi kita punya acuan umum lah. Jadi kalau BMKG ngomong ini hujannya lebat di atas 50 mili gitu ya. Wah, itu harus lumayan hati-hati ini ya. Tapi kalau sudah ngomong hujannya ekstrim, biasanya di atas 150 mili kan dalam sehari itu. Nah, itu biasanya kita harus hati-hati itu. Pasti ada satu titik longsor di sana.
Nah, apalagi habis hujan ada gempa, itu kayaknya kasus Padang Pariaman waktu itu seperti itu. Dia hujan terus ada gempa. Jadi dahsyat sekali. Sumber longsorannya pun seakan-akan dari semua tebing yang melingkari kampung. Iya, iya. Ya, jadi dari segala penjuru kayak dikepung longsoran aja itu. Ya, kalau kita lihat di kawasan Bandung Utara itu kan, Hmm. banyak banget yang bikin rumah di pinggir jurang. Itu. Itu gimana tuh Mas Imam? Ya, Apakah dari aspek geotekniknya aman ya udah gitu ya? Gimana? mudah-mudahan lerengnya sudah dicek betul. Dicek betul ya. Karena ada teknik perkuatan lereng yang sebenarnya bisa dilakukan juga. Oke. Ya, jadi uniknya longsoran ini kita bisa menggunakan rekayasa juga untuk stabilisasi. Ya. Ada ini ya, ada keteknikan di situ ya. Ada rekayasa yang bisa masuk lah ya, ya. tapi fungsi cost itu tentunya. Oh, biaya mahal ya. Ya, sehingga kalau itu dijadikan rumah-rumah sederhana ya, saya bilang risikonya tinggi sekali. Ya. Tapi kalau rumah-rumah itu berani dengan cost untuk melakukan stabilisasi lereng gitu ya. Ya. Dengan misalnya tiang pancang gitu ya, yang harganya ya bisa satu rumah juga gitu ya. Ya kalau kita lihat di Dago Pakar kan ada, orang bikin apartemen di situ ya. Betul. Itu dasar tuh tiang pancangnya. Iya, diameternya gede-gede lagi ya. Nah itu memang ya dia berani lah ya. Berani ya. Mengeluarkan itu untuk mencari misalnya kalau di Dago Pakar ya view bagus itu kan. Iya. Dan mereka tidak peduli kelerengan. Iya. Kalau ada kelerengnya bisa 60, 50. Wah, dahsyat sekali lerengnya di situ. Dan berani ya. Iya. Dan di Jepang dilarang kan? Sebenarnya untuk bangunan-bangunan terbatas boleh-boleh aja. Boleh aja. Ya, asal ya itu sekali lagi dia benar-benar tahu prinsip stabilisasi ya. pada lereng-lereng yang ada di sekitar rumah atau bahkan menjadi bagian dari rumah itu. Ya. Gitu. Jadi ya, konsep stabilisasi rekayasanya dia masuk di situ ya. Betul. Untuk keamanan dari pemukiman itu ya. Iya. Nah kalau izinnya gimana tuh Mas? Nah ini yang menarik, mestinya rumah-rumah ingat gak kasus di ini Sumedang? Oh iya. Itu kan pengembang ya. Rumah penduduk gitu kan. Yang dia di tengah lereng juga ada perumahan itu. Ada di Uruk ya. Iya, kena longsoran dari perumahan atasnya gitu kan. Gimana kita bahas sedikit nih Mas Imam yang Sumedang ini. Itu pelik gitu ya. Jadi semuanya lain gitu kan. Perumahan yang di tengahnya lain perumahan yang di atas, perumahan yang di atasnya lain perumahan yang di tengah gitu kan. Penduduk yang di bawahnya juga kena gitu kan. Oke. Tapi ya mestinya itu satu kesatuan sistem lereng ya. Perumahan yang di atas mestinya juga ngerti gitu ya. Dan kalau saya melihat ternyata ada tumbuh juga rumah-rumah yang mendekati lereng yang tadinya tanah kosong. Oke. Rancangan awalnya ya. Iya. Rancangan awalnya itu tanah kosong. Tanah kosong. Saya bilang, saya lihat di Google itu kan ada Google series di situ. Nah tanahnya tadinya kosong. Loh kok ada rumah sampai rumahnya mepet lereng gitu kan. Nah yang menarik juga perumahan berkembang di antara dua perumahan itu ada jalan yang dibuat di lereng itu gitu kan. Pernah ada jalan. Walaupun terakhir pada saat longsor katanya jalannya sudah ditutup. Oke. Ya, di posisi antara dua perumahan. Perumahan yang relatif di tengah lereng itu juga memotong sebagian lereng membuat lebih terjal. Walaupun dikasih perkuatan di lereng yang dipotong itu ya, untuk mendapatkan space dia. Karena dia di kemiringan kan perumahan yang di tengah itu. Nah, itu otomatis juga akan mempercuram ya sistem lereng yang ada. Nah, hal yang juga menarik membuat saya juga agak aneh itu kan di posisi memang ya kita sebut kayak tapal kuda atau kelokan lereng gitu ya. Itu biasanya posisi air berkumpul. Air dari segala penjuru dia ngumpul di sana. Ya, yang mengalir, mengumpul di sana dan meluap di sana. Nah, posisi itu biasanya mengakibatkan erosi, mengakibatkan juga akumulasi air yang masuk ke dalam tanah semakin banyak.
Nah, memang dari posisinya sendiri tidak menguntungkan. Rumah-rumah juga tumbuh begitu saja, akibatnya longsor gitu ya. Dulu kalau kita ngekos di kebun bibit Mas Imam kan dahsyat itu, udah curam, padat ya. Iya. Gimana kita ngelihatnya nih Mas Imam? Kebun bibit, pelesiran, taman hewan gitu ya. Saya lihat tanah dasarnya itu di wilayah Batu ya. Di wilayah dekat-dekat kebun bibit, Lebak Siliwangi itu relatif aman lah, keras lah ya. Keras itu batu, ya. tanah pelapukannya nggak terlalu tebal gitu. Iya. Tapi juga yang diwaspadai muka air tanahnya dangkal sebenarnya. Ya. Nah ini nanti yang bisa ngedorong juga ya. Betul. Karena tekanan pori air yang di antara tanah atau batu itu juga harus diwaspadai. Oke. Ya. Nah kasus-kasus awal Cipularang Mas Imam yang berapa site-nya itu ini longsor juga. Ini menarik ini. Sebenarnya Cipularang itu kalau Mas Merdi ingat ada kasus Hambalang ini yang nggak enak sebenarnya. Oke. Hambalang boleh juga nih. jadi itu tanahnya yang khas itu. Tanahnya khas. Ya, atau batuannya sebenarnya. Batuannya. Kemarin ada peristiwa longsor yang juga unik, sempat juga saya lihat di beberapa media memberitakan satu kampung Bojongkoneng di Bogor. Oke, Bojongkoneng ya. Itu Bojongkoneng udah dekat Hambalang itu. Iya, masuk area Hambalang sebenarnya. Ya, satu kesatuan lah ya. Hampir besar sekali ya wilayah perkampungan di situ. Tanahnya bergeser, jalannya rusak, retak semuanya. Padahal areanya agak datar itu, relatif. Ya. Nah, itu ada batu lempung di sana yang memang mudah sekali terdegradasi. Termasuk memang di batu lempungnya itu seringkali mengandung mineral yang ekspansif juga. Nah, itu yang sebenarnya dilewati oleh jalan Cipularang. Jadi kontrol dari longsoran di sepanjang jalan Cipularang itu sebenarnya juga banyak akibat keberadaan batu lempung yang memiliki sifat mudah terdegradasi. Ya. Dan juga sensitif kalau ada perubahan kadar air. Nah, dari perencanaan dulu kenapa tuh di situ diambil? Ini yang menarik itu sebenarnya, misalnya di kilometer saya ikut waktu itu banyak diskusi juga di kilometer 192 lah gitu ya. Itu memang jalur yang melewati longsoran yang secara alamiah sudah ada tadinya longsorannya. Kita waktu itu pernah merancang gimana kalau jalan itu tidak tegak lurus bidang longsornya yang sekarang ini. Sebenarnya sekarang ini tegak lurus, motong aja gitu, berani. Dulu dibuat searah dengan arah pergerakan longsornya gitu loh. Biar kalau bergerak bersama-sama lah jalannya geser dikit gitu. Kalau motong kan jalannya bisa hilang gitu. Kalau tegak lurus. Nah, tapi susah juga ya secara geometri jalan nggak dapat gitu. Seperti sekarang pilihan yang terbaik, tetapi ya risiko masih ada. Dan dikawal terus sampai sekarang, kadang-kadang ada pergerakan, dan itu sudah sebenarnya perkuatannya kalau saya bilang senjata-senjata yang paling berat istilahnya sudah turun itu. Iya, itu kan berkali-kali diperbaiki kan. Iya, jadi fondasi tiangnya atau tiang pancangnya itu itu sudah ukurannya hampir 2 meter itu. Ya, dengan tulangan yang didouble juga itu. Nah, itu memang daerah yang melewati longsoran-longsoran lama yang aktif lagi gitu loh. Dengan ini imbasnya sama kereta api cepat apa nih? Kan dekat-dekat situ juga. Iya, ini yang saya juga khawatir. Memang Bandung Jakarta ini nggak mudah ini. Ya, kereta cepat itu sempat sebenarnya melewati zona-zona longsoran juga yang cukup banyak. Bahkan terowongan yang dibuat pun itu juga harus berhadapan dengan longsoran. Dia kan kereta api ini kalau miring dikit dia bermasalah dia. Dia harus lurus, bukan lurus ya, ke dataran ya. Betul. Nah kalau itu dia bergerak di bawahnya kan ada masalah. Ya, ayo silakan Mas. Ada yang menarik sebenarnya di terowongan ya, salah satu terowongan yang atasnya itu longsor. Dan terowongan melintas di bawah longsoran itu. Dan itu susah sekali waktu itu untuk melakukan penggalian terowongan. Ya.
padahal keretanya sudah lewat bawah ini ya. Iya, iya. Dan wah banyak diberitakan harus menghadirkan ahli-ahli dari China sana untuk mencari ide bagaimana bisa tembus Iya, terowongannya gitu dia kan ada dikasih cincin-cincin gitu kan. Betul. Heeh. Waktu itu saya lihat penanganan yang ya ekstra, saya katakan ekstra besar ya. Iya. Karena harus menggunakan sekali lagi tiang-tiang pancang yang besar membarikade sisi kiri dan sisi kanan Iya. dari terowongan itu. Iya, iya. Gitu ya. Kemudian juga sistem penerowongannya sendiri yang memang dibuat dengan perkuatan khusus Iya, iya. ya. Dalam hal ini kalau pernah mendengar misalnya menggunakan besi atau steel art ya, Ya, jadi besi baja Besi ya, lengkung. besi lengkung gitu ya, yang dipasang dengan jarak tertentu, katakanlah bisa 1 meteran tadinya, ini bahkan sampai 20 cm itu jaraknya, Iya, ya rapat sekali. Untuk memperkuat struktur ya. Betul, kekuatan besinya pun dipilih yang paling kuat gitu ya. Ya. Ini yang saya bilang nggak mudah itu sebenarnya ya. Iya, iya. Dan ya saya paham aja kalau biaya jadi agak membengkak ya, karena memang konstruksinya nggak mudah itu. Ya, apalagi yang tadi yang tanah lempung tadi ya. Iya, saya khawatir juga itu prediksi biaya itu gara-gara memang pelaksanaan konstruksinya nggak semudah yang mereka bayangkan bikin di sana gitu loh. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Dan ada nggak posisi-posisi misalnya untuk bandara kan di Papua itu kan banyak bandara yang perintis itu dia gimana Mas Imam untuk Papua memang susah itu ya, Ya. dari sisi kondisi morfologi yang banyak sekali pegunungannya, apalagi kita di bagian pegunungan tengah ya. ya. Wamena misalnya ya, itu bandaranya kan susah itu, di antara pegunungan cari yang datar gitu kan. Iya, iya. Ya, saya pernah ke Tolikara, Karubaga misalnya. Iya. Bandara itu benar-benar nyelip di antara perbukitan yang ada. Dan memang bandara itu bagian dari jalan juga. Kadang-kadang kalau nggak ada pesawat yang mau lewat, Orang jalan kaki. orang jalan kaki, dan bagian dari bandara itu sebagai perempatan jalan gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang susah di sana ya dari sisi morfologi ya. Dan potensi longsoran umumnya juga besar ya, terutama di bagian pegunungan tengah dari Puncak Jaya sampai daerah timur dekat Mambiramu itu. Wah, saya pernah melintas itu, Mas Meldi. Ya, Trans Papua. Ya, jalur yang Pakai apa? Pakai ya double cabin, Oke. 4 wheel. Pernah. Oke, seru lah. Iya, dari Sorong Manokwari ke Bintuni. Iya, Bintuni naik sedikit Apa turun nih? lagi. Studi apa tentang? Kebetulan sama ini teman-teman Bina Marga. Memang waktu itu begitu ada pencanangan Trans Papua Iya. bisa diaktifkan, saya diajak itu ekspedisinya 10 hari. Semua tembus hampir ya, jalan-jalan yang seru lah ya. Wah, mungkin orang mau lewat juga pikir dulu itu. Jadi saya pernah dari Muamina sampai ke Mambiramo, LL Mambiramo sana sampai wah, di tengah jalan itu udah jam 11 harus balik lagi ke Wamena. Iya, iya. Gitu. Wah, seru itu. Nah, kalau kita lihat ini tadi ini tanah lagi. Kalau saya lihat di Sulawesi ya, kalau kita ke Morowali atau ke Makassar atau Sorowako oke itu Mas Bang. Apa di balik itu? Iya. Di sana itu menariknya memang tanah dan batuannya itu kebanyakan produk dari subduksi atau pertemuan lempeng yang tua ya. Ya, batuannya stabil ya. Ya, batuannya dari sisi geologi bagus relatif. Tapi dari sisi struktur geologi dia hancur. Jadi Ya. apa maknanya tuh? Walaupun dari jenis batuannya dia batuan beku relatif cukup banyak dan batuan metamorfik cukup banyak, tetapi dari
masif tidaknya batuan itu atau utuh tidaknya batuan itu mengkhawatirkan karena dia banyak sekali hancuran-hancuran sehingga di sana kalau batunya nongol pun mudah sekali jatuh relatif menjadi jatuhan batuan. Oh iya itu iya. Pelapukan juga sangat intensif sehingga batas tanah lapuk dan batuan yang masih segar itu relatif menjadi potensi bidang gelincir juga. Iya. Paling betul di batu jatuh gitu ya. Itu yang mengkhawatirkan gitu ya. Iya. Apalagi daerah-daerah yang cekungannya itu membentuk satu kesatuan yang di sana itu yang tadi saya sebut karena hujan. Iya. Kemudian ada longsoran di gunung yang menghambat sistem aliran air. Nah, ya. Jadi kayak bikin bendungan alamiah itu loh ya. Iya. Kemudian air itu menjadi bendungan kecil tetapi sebenarnya dibendung oleh longsoran. Iya. Yang lama-lama bisa jebol juga kan. Wah, kalau udah jebol jadi kayak banjir bandang itu. Iya. Atau aliran bahan rombakan tergantung viskositas yang dibawa air itu lebih banyak materialnya atau lebih banyak airnya. Tapi biasanya bervariasi. Tapi itu paling dahsyat itu. Nah, kita balik lagi ke ini. Nah, Belanda pernah dulu bikin jalan Anyar Panarukan. Ini ahli geologi Belanda ini gimana dia? Ini oke nih untuk jalan. Dan ternyata memang kalau saya ngelihat ya, jalan ke Lembang, jalan yang Setiabudi dibandingkan jalan yang di satu lagi yang di Dago Giri dan jalan satu lagi yang di Punclut. Tetap yang ini tuh Belanda punya nih yang Setiabudi atau Anyar Panarukan lah ya. Anyar Panarukan. Belanda bisa milih tuh. Dia nggak ngambil selatan, ngambilnya utara. Nah, gimana nih Mas Imam kita dari aspek longsor ini? Memang apakah mau nggak mau kalau naik tebing kita harus mencari sisi-sisi yang ada ilmunya aman, juga kali ya. Yang landai ya. Ya, jadi tanjakannya biar nggak terlalu tinggi gitu ya, beda tingginya ya untuk mobil juga lebih leluasa gitu ya. Yang kedua memang ya senyaman mungkin karena kita akan menggunakan mobil-mobil besar misalnya truk ya untuk angkutan barang massal gitu kan. Dia nggak bisa curam ya. Betul, sehingga memang agak riskan kalau sudutnya terlalu besar. Ya. Dan daerah yang Belanda bikin menurut saya saya ngamatin nggak pernah longsor itu aman-aman aja. Ya mereka biasanya memang ngerti itu pasti pakai geologi juga gitu. Geologinya Belanda ya. Ya paling nggak engineer yang tahu gitu ya tanah atau batuan yang relatif lebih stabil lah gitu. Stabil gitu kan. Ini hebatnya Belanda di situ tuh. Dan jalan-jalan bekas Belanda itu dia oke aja aman gitu nggak ini gitu. Malah jalan-jalan yang kita ya misalnya kayak di Cipularang mungkin Belanda udah tahu tuh jangan bikin di situ. Kita bikin di situ. Tapi ya oke lah kita insinyur kita akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu kan. Dia pancangnya lah apanya yang direkayasa di situ. Nah, untuk Indonesia nih Mas Imam apa nih sedikit Mas Imam apa yang harus dilakukan ahli-ahli Indonesia tentang masalah longsor ini, terutama untuk mitigasinya? Saya malah beberapa kali ingin di Indonesia itu punya database dulu. Karena gini, memang nggak mudah lah kita memiliki data yang baik gitu ya untuk kejadian-kejadian longsoran di Indonesia yang benar-benar diinventarisasi dengan baik. Karena dari data itu istilah kalau dalam keilmuan itu nanti kita bisa melakukan forward modeling, gitu ya, dari back analysis yang dilakukan gitu ya. Nah dari data itu pula sebenarnya kita akan tahu seperti apa sih karakter longsoran yang terjadi di kita itu. Itu yang menarik saya belum melihat satu kesediaan data yang cukup baik ya untuk dijadikan dasar ya entah prediksi nanti sifatnya kan prediksi ya kita berani prediksi gitu ya atau untuk melakukan karakterisasi
Oke. Ya, longsoran-longsoran yang ada di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, prediksi sudah ada, karakterisasi sudah bagus. Tentunya masih ada uncertainty kan, ada ketidakpastian di alam ini yang kadang-kadang susah kita tebak. Nah, ada monitoring system. Saya membayangkan teknologi ke depan ini ya, ya kita bicara teknologi masa depan nih, mestinya monitoring sistem itu dengan satu chip yang kecil aja segenggam atau kurang taruh aja bisa tahu kapan mau longsor gitu ya. Itu impian. Ada sensor di situ. Ada sensor yang canggih sekarang itu mestinya bisa kita create gitu ya. Ada control room yang mengamati ya. Iya. Kita bisa ciptakan itu dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya, itu dimungkinkan dan sesuai dengan kondisi Indonesia lah. Ya, baik tanah maupun morfologi yang ada di sini termasuk kejadian atau jenis longsoran tadi. Jadi bisa diamati ya. Jadi dia bergerak nggak bergerak atau ya kayak patahan-patahan kan dipasang gitu ya. Dia naik berapa mili itu. Betul, untuk tahu pergeserannya, slip rate-nya, laju gesernya kan. Itu ditaruh di situ dia. Ya, saya membayangkan gini. Kalau di pesawat ada black spock kan, black spock itu tahu apa saja yang terjadi sebelum kejadian kan, dan bisa dipakai lagi nanti kan. Nah di longsoran mestinya ada semacam itu, tak gitu ya, di daerah-daerah yang rawan kita pasang aja seperti itu, sehingga recordnya itu jelas kalau mau terjadi. Selain untuk early warning, kalau memang harus terjadi kita bisa retrieve datanya, kita pelajari apa yang terbaca di sana gitu. Itu tsunami pakai itu masih suka hilang kadang-kadang. Ini masalah berikutnya ini. Pelampung-pelampungnya ada kan? Iya. Yang LIPI itu yang bikin ya. BPPT BMKG juga bikin gitu kan. Nggak ada hilang gitu untuk kemana-mana. Itu yang kesadaran masyarakat juga ya. Yang penting. Tetapi saya juga pengen kalau kita bikin sistem monitoring jangan terlalu vulgar lah gitu. Mestinya bisa tersamar dan ya nggak terlalu besar gitu ya wujudnya. Kita reduce size-nya sekecil mungkin lah gitu. Dengan letak yang disamarkan gitu. Karena pasti masyarakat tertarik, ini ada benda apa canggih, ambil aja gitu. Gitu. Itu ngeri juga kalau apa istilahnya vandalisme lah itu. Kalau dia tahu itu ada nilai uangnya diambil itu. Kan? Iya. Nggak usah. Sahabat Ombe, ya itulah obrolan kita tentang landslide ya, longsoran bersama Mas Imam ya. Makasih Mas Imam. Sama-sama Mas. Saya kira menarik sekali dan menjadi banyak insight bagi sahabat semua untuk lebih mengetahui apa itu longsoran dan di mana saja terjadinya dan segala hal tentang itu. Sahabat OMB, inilah Dr. Imam Sadison. Terima kasih.